Shalom saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan terima kasih buat Anda yang terus mau menonton video ini dan Anda yang baru mampir di video ini. Mari berkenalan dengan saya dengan subscribe dan like dan komentar dan juga share tentang video ini. Oke, saya harapkan Anda semua mengalami berkat Tuhan saat ini. Kasih karunia Tuhan, Anda yang lemah dikuatkan, Anda yang sakit disembuhkan, Anda yang putus harapan diberikan semangat lagi oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin memposting tentang kesaksian daripada seorang wanita muda yang dia dulunya tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia tidak percaya sama Tuhan Yesus, tapi akhirnya dia bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia mendapatkan mimpi sehingga dia memberi hidupnya bagi Tuhan walaupun keluarganya menentang dia. Bagaimana kisah ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Shalom semuanya, selamat malam. Saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saya melalui mimpi. Jadi pas saya tidur itu, saya di depan saya itu kayak ada cahaya terang banget gitu kan. Dan di situ saya melihat muka Tuhan Yesus gitu kan. Dan dia memakai baju jubah warna putih gitu kan. Aku tanya gitu, kamu siapa? Kok masuk kamar saya gitu kan. Nah dia pegang tangan aku, Tuhan Yesus itu kan pegang tangan aku, kamu ikut aku, hidup kamu akan tenang gitu kan, aku akan menyelamatkan kamu gitu. Nah saya nggak mau ikut gitu kan. Nah saya diajak tuh kan, saya sebenarnya udah 2 kali dimimpiin gitu. Yang kedua kalinya ini saya dibawa sama Tuhan Yesus dan saya ngerasa tangan Tuhan Yesus itu bolong gitu kan, pas yang aku salib gitu kan, saya dibawa itu saya merasa tuh udah kayak di sorga gitu. Nah di situ tuh saya tuh damai gitu kan, dan pokoknya enak banget di sorga gitu. Nah saya memutuskan itu udah jalan 4 bulan saya mengikuti Tuhan Yesus gitu kan. Sebenarnya agama saya dulunya Islam. Oh iya. Jadi ngomong-ngomong, Sela ini asalnya dari mana? Saya asalnya dari Lampung. Lampung ya. Oke. Jadi Suci. Jadi tadi waktu mimpi Tuhan Yesus itu udah berapa lama itu? Udah 4 bulan yang lalu saya. 4 bulan yang lalu ya. Dan saya sekarang udah dibaptis. Udah dibaptis. Oke. Iya. Lanjutkan terus kesaksiannya. Dan tuh saya ikut ke gereja gitu kan sama bos saya gitu kan. Saya ikut ke gereja, di situ saya tuh udah damai di gereja itu kan. Dan saya ikut ke gereja saya diam-diam gitu, gak ada tahu siapa saudara saya, kakak saya itu gak tahu gitu kan. Dan saya langsung baptis gitu kan. Dan saya juga dikasih bacaan Alkitab dari itu Pak Gembala gitu kan. Dan saya juga dengar dari itu sering baca Alkitab gitu. Dan saya tuh langsung dibaptis gitu kan, langsung dibaptis. Dan sekarang saya udah masuk agama Kristen gitu kan. Dan saya juga masih ingat bacaan ayat surat Al-Fatihah. Coba praktekin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi amin. Masih hafal ya? Masih hafal sih. Jadi perasaannya Sela waktu terima Tuhan Yesus apa sih yang dirasakan saat ini? Saya yang ketika dibaptis itu tadinya saya tuh gimana gitu kan ya, kayak ragu gitu kan. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu penolong hidup saya, menyelamatkan saya, juru selamat saya gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus gitu kan. Biasanya kalau teman saya itu kan memang ada juga yang masuk Kristen, itu diusir sama orang tuanya gitu kan, nggak dianggap anak lagi gitu kan. Tapi saya kalau ngomong sama orang tua saya, kalau saya diusir gitu kan, mau nggak dianggap anak juga, saya nggak apa-apa gitu
gitu kan. Saya masih punya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang melindungi saya, menyelamatkan saya. Tuhan Yesus selalu menopang aku dimanapun aku berada. Banyak aku percaya sama Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus juru selamat aku, dan semuanya percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan diselamatkan. Iya. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Jadi ini kembali ke mimpinya Sela ya, yang awal tadi. Waktu mimpi itu apa sih yang dirasain Sela itu? Itu mimpi itu kan berkali-kali ya datang Iya. ya. Terus Saya dimimpi udah 2 kali. 2 kali gitu. Terus perasaan Sela waktu mimpi itu penasaran mungkin ya, siapa itu gitu. Gitu. Nah pas yang pertama kali itu saya minta sama itu bos saya gitu kan, karena bos saya Kristen gitu kan, itu Bu saya boleh nggak pinjam Alkitab gitu kan. Bos saya nanya gitu, Iya. kamu buat apa? Kan kamu kan Islam gitu kan. Iya. Enggak, saya pinjam aja Bu sebentar gitu kan, saya mau lihat di situ ada Tuhan Yesus nggak Bu gitu kan. Nah saya baca di Alkitab gitu. Nah saya tuh pas saya mimpi tuh kayak dibisikin gitu kan, kamu buka Alkitab gitu kan, situ ada janji-janji Tuhan, firman Tuhan gitu. Saya buka, terus ketika saya baca Alkitab firman Tuhan itu, saya adem gitu kan, tenang, Damai sejahtera gitu ya. Damai sejahtera gitu kan. Itu kayak gak ada beban hidup lah gitu ketika saya baca firman Tuhan gitu kan. Nah saya udah baca Alkitab terus gitu, dan setiap hari Minggu saya sering ikut ke gereja gitu kan, Untuk memperdalam ya iman. dalam gitu. Tapi saya itu masih putusan gitu kan, saya kan jadi tuh karena saya udah percaya sama Tuhan Yesus, jadi tuh saya harus dibaptis karena di janji Tuhan di firman Tuhan gitu kan, jika engkau Tobat, terima Tuhan bertobat Yesus. itu terima Tuhan Yesus, kamu akan Harus dibaptis gitu dibaptis. kan, dan perkatakan dari hati, dari mulut gitu kan, karena juru selamat itu hanya di tangan Tuhan Yesus. Ya, oke. Jadi Sela sudah dibaptis ya, sudah terima Tuhan Yesus ya secara pribadi. Terus yang Sela tahu Tuhan Yesus itu siapa? Yang saudara tahu dia adalah Tuhan, ya kan. Sela tadi mengatakan kan bahwa dia juru selamat. Terus dia juga sang penebus dosa, Iya. ya kan. Siapa yang mau percaya pada Tuhan Yesus gitu kan, akan diselamatkan. Betul. Jadi siapa yang mengaku dengan mulut dan di dalam hatinya bahwa dia akan diselamatkan. Jadi ini Sela udah percaya ya. Percaya. Apapun resikonya ya. Ya, saya resikonya saya serahkan di tangan Tuhan Tangan Yesus. Tuhan. Biarlah di tangan Tuhan Yesus yang ikut campur karena menyelesaikan semuanya ini gitu. Kalau saya pokoknya tuh udahlah percaya sama Tuhan gitu kan. Karena kalau kita udah percaya sama Tuhan pasti Tuhan melindungi kita gitu kan. Dan kita juga harus kalau itu berdoa gitu kan, baca Alkitab. Jadi Sela sudah bulat ikut Tuhan Yesus ini ya. Karena banyak godaannya nih ikut Tuhan Yesus. Ini satu lagi saya godaan ini karena saya udah dibaptis, saya nggak mungkin lagi itu kan ya mau mundur lagi gitu kan. Teman saya banyak yang Islam gitu kan. Saya juga nggak tahu, saya belum ngomong sama teman saya kalau saya udah ke Kristen belum gitu kan. Dan saya nggak tahu, teman saya bilang kamu pindah agama Kristen gitu kan ya. Iya gitu kan. Emang kenapa kalau saya masuk ke Kristen gitu. Nah di situ teman saya tuh udah nggak mau berteman sama saya, WA saya di blok gitu kan. Itu WA saya di blok, saya tuh udah 3 hari yang lalu. Jadi nggak ada komunikasi sama teman-teman lagi Nggak ya? ada, itu teman sekolah gitu kan ya. Itu di blok sama temen aku gitu kan. Aku chat di Facebook, di Instagram gitu kan, itu juga udah diblokir semua gitu. Ada teman saya yang
nyampein ke saya langsung nelpon gitu kan, kenapa teman-teman kamu itu ngeblokin kamu gitu kan, karena kamu tuh pindah agama gitu kan. Oh ya udah, kalau kalian nggak mau berteman sama saya juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi di situ aku bilang sama Tuhan, Tuhan, teman-temanku udah pada nggak mau berteman sama saya gitu kan, tapi Tuhan selalu ada buat saya ketika saya sedih gitu kan, ketika saya ngomong sama Tuhan, Tuhan selalu dengar isi hati aku gitu kan. Pokoknya Tuhan tuh menolong aku nggak apa-apa nggak punya teman, tapi aku mau punya Tuhan. Sampai mati pun aku punya Tuhan. Jadi itu resikonya ya ikut Udah, Tuhan. resikonya Oke, itu kan tadi teman-teman ya. Iya. Nah sekarang saya tanya tuh, kalau keluarga udah tahu belum? Udah tahu ya? Kalau keluarga belum Ya? tahu, belum Tahu. Mama? Tapi belum tahu juga, belum. Waktu dibaptis ada ngubungin keluarga atau bagaimana? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi keputusan sendiri ya? Iya. Ambil keputusan sendiri. Saya juga baptis nggak ada yang suruh-suruhan gitu kan, kamu dibaptis kamu akan selamat ikut Tuhan Yesus gitu kan. Nggak ada yang nyuruh saya harus baptis, itu dari hati saya sendiri. Kalau saya memang udah siap dibaptis, harus dibaptis. Jadi Sela dibaptis artinya nggak ada yang maksa ya? Nggak ada yang maksa. Itu dari hati Sela sendiri ya mau dibaptis. Saya udah tanggung sendiri resikonya nanti akan seperti apa. Bela tangan Tuhan Yesus yang mengerjakan semua. Iya. Oh. Terus selain keluarga, papa mama, saudara-saudara gimana? Saudara-saudara, keluarga mungkin ya dari Sela. Itu sebelum aku dibaptis itu, jadi saya punya kakak sepupu gitu kan. Kakak sepupu saya ini nggak tahu nih, ketika saya di gereja tuh setiap hari Minggu saya sering ditelepon gitu kan, saya kan ibadah gitu, sering ditelepon gitu. Nah saya nggak sengaja keangkat gitu kan. Nah pas itu kakak sepupu saya telepon, kamu ngapain di gereja gitu kan. Aku bohong tuh sampai ke gereja gitu kan, soalnya kakak Jadi belum berani mengakui belum ya berani sepenuhnya. itu gitu kan, belum berani. Saya udah masuk itu ke gereja belum berani mengakui gitu kan. Kakak saya itu langsung nanya, kakak tahu sendiri kok kamu datang ke gereja gitu kan, kakak tahu gereja saya di gereja mana gitu kan. Saya nggak ada ke gereja gitu kan, kan agama saya Islam, nggak masa saya pengen datang ke gereja gitu kan. Udah kamu jujur aja gitu kan, kata kakak sepupu saya gitu. Nah saya yang kedua kalinya itu saya tuh diteleponin lagi, saya disamperin di tempat kerjaan gitu kan. Kamu ngapain gitu ikut-ikut ke gereja gitu kan, bukannya orang tua kamu, mama kamu, papa kamu masih Islam gitu kan. Kamu kalau masuk Kristen kamu udah nggak anggap adik lagi gitu kan. Iya. Saya di situ masih bohong, enggak kok kak, saya nggak pindah gitu kan, saya nggak pindah gitu. Nah terus kakak saya itu udah marah-marah sama saya gitu kan, itu kakak sepupu saya. Kalau kakak kandung saya itu belum tahu sampai sekarang. Oke, demikian kesaksiannya yang luar biasa, dan saya percaya Anda diberkati oleh Tuhan melalui kesaksian ini. Apapun dalam kehidupan kita, ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, ayo kita pekah kepada suara Tuhan. Karena ketika kita mengikuti suara Tuhan, maka kita akan menemui jalan-jalan yang terbaik dalam hidup ini. Tetap semangat bagi kita yang sudah mengikut Tuhan, tetap setia kepada Dia, dan tetap mengiring Dia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya video ini bisa memberkati, Tuhan memberkati.